Barang siapa yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, ia masuk surga. Itu kalau kata Nabi Muhammad SAW. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, apakah hadis ini maksudnya kita harus melapatkan tahlil ketika kita sakratul maut? Apakah nanti ketika kita mau mendekat mati kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Apa begitu, Pak? Maka jawabannya, Pak, ya nggak harus begitu. Nggak harus begitu. Bisa jadi kalau saya tanya jujur, Bapak pernah nggak ngelihat orang sakratul maut itu ngucapin la ilaha illallah? Pernah nggak, Pak? Ada pernah nggak, Pak? Hah? Kalau ada langka ya, kalaupun dia mungkin di sinetron. Bener nggak, Pak? Di sinetron itu adanya. Bisa jadi di sinetron. Artinya, Pak, ini bahwa yang dimaksud daripada di sini nggak harus ketika kita sakratul maut itu melafalkan, melafazkan, mengucapkan la ilaha illallah. Nggak harus, Pak. Karena kata kuncinya di dalam ayat ini kan, di dalam hadis ini kan dikatakan apa? Man mata wa huwa ya'lam. Kan gitu. Barang siapa yang mati sementara dia mengetahui, meyakini, ya'lam itu. Walaupun orang-orang menerjemahkan itu mengucapkan. Tapi di hadis tadi itu jelas. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang dia mengetahui, ya kan bukan cuma mengucapkan, meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kalau misalnya hadis tadi kita katakan orangnya apa? Yang masuk surga adalah orang-orang yang melafalkan. Selama kita hidup, kita ngelihat orang yang sakratul maut, kita kayaknya belum pernah ngelihat itu dia mengucapkan la ilaha illallah secara jelas. Apakah dia berarti orang-orang yang kita perhatikan sakratul mautnya itu dia nggak bakal masuk surga? Nggak begitu. Lantas bagaimana ulama, ya kan, yang dia matinya kecelakaan, ya kan, yang matinya dalam keadaan pingsan, koma, sementara kita nggak pernah atau nggak terlihat dalam zahirnya mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia bakal masuk neraka begitu? Enggak. Itulah kalau kesalahan kita ketika kita menafsirkan atau menjelaskan hadis ini bahwa yang masuk surga itu adalah orang yang sekedar melafazkan. Bukan. Tapi orang yang dia yakin betul, Pak, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Karena sekali lagi banyak orang soleh, banyak kiai yang dia meninggal itu kan dalam keadaan kecelakaan, kondisinya koma, kan begitu. Artinya kan ketika itu dia nggak sempat tuh, Pak, atau kita nggak mendengar dia mengucapkan lafaz daripada la ilaha illallah. Mari kita simak dan kita dengarkan lanjutan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Diril. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali mengkaji tafsir Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah An-Nisa ayat ke-48. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di ayat yang ke-48 ini di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa, an yusyrik bihi, yaitu karena mempersekutukannya, wa yaghfiru, akan tetapi Allah mengampuni maduna dzalik, dosa selain daripada syirik atau musyrik, lima yasa, bagi orang yang dikehendaki, wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara isman 'azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, di dalam tafsir ini Pak, Syekh Sarawi mengatakan, hadhihi min arjal ayati fi kitabillah. Ini adalah salah satu ayat yang paling memberikan harapan di dalam kitab Allah atau di dalam Al-Quran. Nah, maksudnya bagaimana Pak? Ayat ini dikatakan ayat yang paling memberikan harapan. Yang pertama Pak, karena ayat ini, Allah di dalam ayat ini, Allah secara eksplisit, secara jelas mengatakan bahwa semua dosa kecuali syirik itu bisa diampunin, gitu. Karena kan di dalam ayat ini dikatakan apa? Di sini dikatakan wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan dia Allah mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Artinya semua dosa, Pak, mau dosa kecil kayak mau dosa besar, selain dosa syirik itu pasti diampunin sama Allah. Dan ini kan merupakan kabar gembira bagi siapa? Ya bagi kita, emang orang yang kita ngerasa kita banyak dosa, banyak salah, punya masa lalu yang gak bagus. Maka ketika mendengar ayat ini seharusnya apa? Seharusnya ini menjadi harapan baru bahwa kita harus berubah jadi lebih baik gitu. Selama kesalahan kita bukan kesalahan syirik gitu. Dan juga mengomentari ayat ini seperti ulama Hasan Al-Basri dan sebagian tabi'in memandang ayat ini Pak sebagai ayat yang sangat menenangkan hati orang-orang yang berdosa, yang mana dia tulus pengen kembali kepada Allah, gitu. Nah, yang jadi menarik pada ayat ini, di sini kan dikatakan wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan dia Allah mengampuni segala dosa selain daripada dosa syirik, liman yasha, bagi orang yang dikehendaki, gitu. Nah, di sini kan yang jadi menarik dikatakan liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Nah, dari pernyataan atau dari ayat potongan ayat ini Pak, ini mengandung dua prinsip penting. Yang pertama, bahwa Allah Maha Pengampun. Jadi Allah mengampuni itu semua dosa, mau dosa besar, mau dosa kecil, itu diampuni. Itu prinsip yang pertama. Tapi yang kedua, semuanya pengampunan itu Pak bergantung kepada kehendak Allah. Jadi enggak otomatis Pak pasti doa kita apa dosa kita diampuni, enggak. Artinya ampunan itu enggak otomatis, ada syarat ketentuan berlaku. Jadi maksud lima yasa di sini Pak,
Jadi nggak lantas kita punya dosa itu pasti diampuni langsung sama Allah, enggak. Ada syarat ketentuan berlaku. Apa Pak syarat ketentuan berlaku tentang dosa-dosa, bahwa dosa kita semua diampunin? Jadi Pak, syarat dan ketentuan yang harus kita pahami kalau kita mau termasuk orang yang dikehendaki diampuni oleh Allah segala kesalahan kita, mau dosa besar mau dosa kecil, maka syarat yang pertama yaitu Pak, taubat dan ada usaha kita memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya kita nggak ada punya dosa, punya salah, tapi kita nggak pernah bertaubat sama Allah, kita nggak kembali ke jalan Allah, dan bahkan kita nggak memperbaiki hidup kita dengan lebih baik dari sebelumnya, maka jangan berharap Pak Allah mengampuni kesalahan kita. Udah jangan harap dah. Udah minta ampun kagak, ngaji kagak untuk memperbaiki diri, terus berharap diampunin sama Allah, mimpi itu namanya. Gitu. Yang kedua Pak, ini apa Allah menghendaki apa Pak? Yaitu apa? Keadilan Allah. Jadi Pak, yang namanya dosa terhadap manusia itu nggak cukup Pak sekedar penyesalan kalau dosa sama manusia, tapi butuh yang namanya penyelesaian. Kalau dosa kita sama manusia nih, misalnya dosa kita sama manusia itu pernah nyakitin, pernah menghina, pernah nampar orang misalnya, pernah mukul orang dengan cara zalim, maka Pak, walaupun kita menangis darah, minta ampun sama Allah, beristighfar kepada Allah, maka Pak, Allah nggak akan mengampuni sebelum Bapak meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimin. Ya kan? Kita pernah mengambil harta orang, maka apa? Maka walaupun kita meminta maaf sampai nangis darah, Allah nggak akan ampunin kecuali yang bersangkutan mengikhlaskan daripada apa yang pernah kita ambil. Ngutang juga termasuk apa? Termasuk ke dosa ketika dia nggak dibayar. Maka apa Pak? Kalau walaupun kita mati-matian memohon ampun, beristighfar ribuan kali, tapi kalau misalnya utang kita sama yang bersangkutan gak dibayar, gak akan diampunin sama Allah. Kenapa Pak? Allah memberikan syarat ketentuan berlaku seperti ini. Karena Allah pengen keadilan itu di dunia ini kita yang negakkan Pak. Karena kita ini kan Pak khalifah. Khalifah itu artinya pengganti Allah di muka bumi. Dan adalah Allah itu pengen di muka bumi ini Pak tercipta keadilan. Walaupun nggak ada keharusan bagi Allah menegakkan keadilan, karena buktinya masih ada penjahat yang bisa melenggang, kan gitu. Kenapa? Ya karena memang Allah nggak menegakkan keadilan di muka bumi ini, tapi nanti di akhirat Allah pasti akan tegakkan keadilan seadil-adilnya. Tapi kalau di dunia ini yang dituntut untuk berlaku adil ya kita, gitu. Makanya kalau terkait hak adami, ya kan, kita mungkin pernah ngomongin orang, ngejelekin orang, dan itu bisa menjadikan sakit hati orang, terus kita nggak minta maaf sama yang bersangkutan, maka Allah nggak akan memaafkan. Ini terkait hak adami Pak, gitu. Jadi syarat ketentuan berlaku, nggak ujuk-ujuk. Kalau itu kesalahan manusia minta maaf, gitu. Jangan sekedar minta maaf sama Allah, kan itu urusannya hak adami, begitu. Yang jadi pertanyaan selanjutnya Pak, kenapa kalau Allah itu membatasi lima yasa dengan kehendaknya? Kenapa Allah harus membatasi? Kenapa nggak cukup udah Allah mengampuni semua dosa selain syirik, udah titik? Kenapa harus lima yasa? Kenapa harus dibatasi dengan lima yasa? Gitu. Yang pertama Pak, Allah membatasi ampunannya dengan batasan lima yasa. Karena apa? Allah menghargai usaha hambanya Pak. Gitu. Jadi ampunan itu Pak bukan hak otomatis. Tapi apa Pak? Dia buah dari tobat, buah dari iman, dan buah dari kesungguhan kita memperbaiki diri. Sekarang enak banget kalau misalnya punya setiap dosa kita diampunin, ya kan?
kita memperbaiki diri sementara sebelah kita nggak ada tobat-tobatnya, terus diampunin juga gitu sama Allah. Ya apa artinya sekarang kita misalnya bertobat kepada Allah? Apa artinya misalnya kita ngaji dalam rangka memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah? Kan ini merupakan bahwa Allah nggak menghargai Pak usaha kita. Tapi tetap Pak. Makanya Allah batasi ampunan itu 5 yasa. Bagi orang yang bagi orang yang dikehendaki. Gitu. Makanya itu merupakan isyarat bahwa Allah itu menghargai usaha kita. Ketika kita tobat dihargain sama Allah berupa pengampunan. Ketika kita nggak tobat, nggak memperbaiki diri, ya nggak akan Allah kasih ampunan. Begitu. Dan yang ketiga menjaga keadilan seperti yang tadi saya bilang. Ya kan? Maksud daripada menjaga keadilan, Allah bisa mengampuni dosa antara hambanya, tetapi terkait dosa sosial, ya kan? Terkait dosa hak adami, itu Pak butuh yang namanya sekali lagi penyelesaian. Enggak cukup dengan penyesalan. Makanya Pak kalau kita berbuat dosa udah paling sebenarnya paling hati-hati. Kita punya lidah jangan sampai nyakitin orang. Kita punya tangan jangan sampai mengambil harta merugikan orang. Ya kan? Karena apa Pak? Karena terkait dosa-dosa itu semua, itu enggak diampuni sama Allah kecuali kita langsung minta maaf sama yang bersangkutan. Nah yang jadi pertanyaan, emang kita berani minta maaf sama yang bersangkutan? Belum tentu. Maka ketika kita belum meminta maaf yang bersangkutan sampai kapanpun enggak akan dimaafkan. Dan akan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Pak tentang alasan kenapa Allah membatasi pengampunannya itu 5 yasa. Hanya bagi orang-orang yang dikehendaki Allah Pak. Sebenarnya Pak Allah pengen mendorong kita menjadi orang yang bertakwa. Karena kalau semua dosa diampunin tanpa syarat, tanpa tobat, manusia bisa aja lalai. Udahlah berbuat dosa. Ya kan, gak usah memperbaiki diri, gak usah kembali kepada Allah, ntar juga Allah ampunin tuh. Kalau misalnya dalam firman Allah itu gak dibatasi dengan kata 5 yasa. Bagi orang yang dikehendaki begitu Pak. Dan begitu juga Syekh Syarawi Pak menyertakan dalil terkait ayat ini itu berupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar Pak mengampuni semua dosa selama dosa itu bukan terkait dosa syirik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, ia masuk surga. Itu kalau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah yang jadi pertanyaan Pak, apakah hadis ini maksudnya kita harus melapatkan tahlil ketika kita sakratul maut? Apakah nanti ketika kita mau mendekat mati kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, apa begitu Pak? Maka jawabannya Pak, ya nggak harus begitu. Nggak harus begitu. Bisa jadi kalau saya tanya jujur, Bapak pernah nggak ngelihat orang sakratul maut itu ngucapin la ilaha illallah? Pernah nggak Pak? Ada pernah nggak Pak? Hah? Kalau ada langka ya, kalaupun dia mungkin di sinetron. Bener nggak Pak? Di sinetron itu adanya. Bisa jadi di sinetron. Artinya Pak, ini bahwa yang dimaksud daripada di sini nggak harus ketika kita sakratul maut itu melafazkan, mengucapkan la ilaha illallah. Nggak harus Pak. Karena kata kuncinya di dalam ayat ini kan, di dalam hadis ini kan dikatakan apa? Man mata wa huwa ya'lam. Kan gitu. Barang siapa yang mati sementara dia mengetahui, meyakini ya'lam itu. Walaupun orang-orang menerjemahkan itu mengucapkan. Tapi di hadis itu jelas. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa
yang dia mengetahui, ya kan, bukan cuma mengucapkan, meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kalau misalnya hadis tadi kita katakan orangnya apa? Yang masuk surga adalah orang-orang yang melafalkan. Selama kita hidup, kita ngelihat orang yang sakratul maut, kita kayaknya belum pernah ngelihat itu dia mengucapkan la ilaha illallah secara jelas. Apakah dia berarti orang-orang yang kita perhatikan sakratul mautnya itu dia nggak bakal masuk surga? Nggak begitu. Lantas bagaimana ulama, ya kan, yang dia matinya kecelakaan, ya kan, yang matinya dalam keadaan pingsan, koma, sementara kita nggak pernah atau nggak terlihat dalam zahirnya mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia bakal masuk neraka begitu? Enggak. Itulah kalau kesalahan kita ketika kita menafsirkan atau menjelaskan hadis ini bahwa yang masuk surga itu adalah orang yang sekedar melafazkan, bukan, tapi orang yang dia yakin betul, Pak, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Karena sekali lagi banyak orang soleh, banyak kiai yang dia meninggal itu kan dalam keadaan kecelakaan, kondisinya koma, kan begitu. Artinya kan ketika itu dia nggak sempat tuh, Pak, atau kita nggak mendengar dia mengucapkan lafaz daripada la ilaha illallah. Jadi adalah orang yang dia meyakini tidak ada Tuhan kepada selain Allah itu sampai mati, begitu. Dan juga, Pak, terkait masalah ini juga Nah, terus selama ini bagaimana, Pak, kita meyakini bahwa kalimat ini bisa menghantarkan ke surga, kalimat la ilaha illallah ini ketika kita yakinin, Pak. Jadi, Pak, secara logisnya nih ya, kita mikir logis saja. Keyakinan, Pak, itu bisa menentukan arah hidup kita. Sekali lagi kata kuncinya nih, Pak, ya. Keyakinan itu bisa menentukan arah hidup. Kalau misalnya nih kita percaya pada sesuatu, otomatis, Pak, tindakan kita akan mengikutinya. Contoh, orang yang percaya kalau duit itu penting, dia pasti akan kerja keras nyari duit. Kalau keyakinan dia bahwa duit itu penting, kan begitu. Nggak ada duit nggak bisa makan, misalnya. Kalau orang punya keyakinan itu, maka dia akan kerja keras. Kenapa? Karena keyakinan, sekali lagi, menentukan arah hidup orang. Begitu juga, kalau misalnya kita meyakini atau percaya bahwa kesehatan itu penting, Pak, maka apa, Pak? Maka kita akan jaga pola makan kita, ya kan, pola istirahat kita. Kalau misalnya sekali lagi kita meyakini kesehatan itu penting, kita kembali ke kaidahnya, keyakinan itu menentukan arah hidup seseorang. Nah sekarang, kalau dia meyakini bahwa la ilaha illallah, maka apa, Pak? Maka pasti dia akan tunduk, dia akan taat sama segala sesuatu yang Allah perintahkan. Gitu. Logikanya sama seperti kayak begitu. Kenapa? Sekali lagi, keyakinan itu menentukan arah hidup seseorang. Nah terus juga yang kedua, kenapa ayat ini dikatakan ayat yang memberikan harapan? Yang kedua, Pak, karena ayat ini menunjukkan, Pak, betapa luasnya rahmat Allah dibandingkan dengan dosa manusia. Karena di dalam surah Fatir itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika Allah menghukum manusia karena perbuatan zalim mereka, niscaya tidak ada satu makhluk melata pun tinggal di muka bumi ini, tetapi Allah menangguhkan hukuman mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Maka apabila telah datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Artinya apa, Pak, dari ayat itu?
Kalau misalnya nih Pak Allah menghukum manusia Pak atas perbuatan dolim, habis Pak manusia di bumi ini, buras. Kenapa? Ketika kita berbuat salah dicabut nyawa sama Allah. Ketika kita berbuat hilaf dimatiin sama Allah, punah Pak, punah. Tetapi makin sekarang, zaman sekarang manusia udah makin banyak Pak ya, makin banyak. Padahal perilakunya makin kemarin makin geblek, kan begitu. Orang dulu baik-baik, tapi dikit. Sekarang kan karena udah makin geblek, populasi banyak, ya kan? Artinya ini kan gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya itu luas Pak dibandingkan dosa manusia, dibandingkan perilaku buruk manusia. Gitu Pak. Buktinya apa? Penduduk dunia ini banyak, kerjanya perang, kan gitu. Penduduk manusia di bumi ini banyak, kerjanya maksiat. Ini kan merupakan gambaran Pak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas dia punya rahmat. Dan di dalam tafsir ini juga Pak, Syekh Sa'rawi ini menjelaskan tentang kasus Wahsy. Jadi Wahsy ini Pak merupakan orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah adalah paman Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Jadi ketika Wahsy Pak, ketika Futuh Makkah, Wahsy ini Pak, dia pengen masuk Islam. Cuman dia ragu-ragu, takut nggak diampunin sama Allah. Karena apa Pak? Karena dia sudah melakukan kesalahan yang paling fatal, yaitu membunuh paman tercintanya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Hamzah. Makanya dia pengen taubat, pengen masuk Islam, dia ragu-ragu. Sampai dia sebelum masuk Islam itu dia banyak nanya sama Rasulullah. Apa Pak? Dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku datang meminta perlindunganmu. Bisakah Allah mengampuni aku meskipun aku telah menyekutukan Allah, berbuat syirik? Bisakah Allah mengampuni aku meskipun aku pernah membunuh Sayyidina Hamzah? Bisakah Allah mengampuni aku meskipun aku pernah berzina? Itu ditanyakan kepada Rasulullah terkait itu Pak. Mendengar ini Pak, Nabi Muhammad diam. Kenapa Pak? Karena Nabi Muhammad ini belum tahu jawabannya. Dan Nabi Muhammad masih menunggu petunjuk dari Allah. Gitu. Akhirnya Pak, tahapan yang akhirnya Pak, jawaban Allah turun. Yaitu sebagaimana di dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 yang secara sebagian kita katakan di sini, ila man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat wa kana Allaha ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan yang mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Maka Maha Pengampun, Maha Penyayang Allah. Jadi jawabannya turun tuh Pak. Yang inti dari jawaban tadi siapa? Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Jadi maksud dari ayat itu, taubat itu Pak harus disertai dengan iman dan perbuatan baik. Maksud dari ayat itu. Nah ketika mendengar ayat ini Pak, Wahsy ini masih mikir, ya Rasulullah, saya takut nggak bisa beramal soleh, saya masih ragu. Sedangkan kan dari ayat yang tadi dibacakan Rasulullah itu syaratnya apa? Harus taubat, harus beramal soleh. Akhirnya Pak turun ayat selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima yang sekarang kita bahas. Yaitu apa? Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa, ya Pak, tidak akan mengampuni dosa syirik gitu. Dan dia mengampuni dosa apa saja selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Begitu.
Dan sini dikatakan apa? Limayasa. Maka apa Wahsy bilang? Arti ayat ini itu kan artinya apa Pak? Ampunan Allah tergantung kehendak Allah. Nah ketika mendengar ayat ini Pak, Wahsy masih khawatir Pak. Bagaimana jika aku tidak termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah? Tuh Wahsy masih khawatir ngedengar ayat ini Pak. Maka turun Pak ayat yang ketiga, yaitu di dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kata di dalam ini Allah bilang apa? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, maka janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya kan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ketika mendengar ayat ini Pak, ya kan, maka Wahsy bilang, sekarang aku tenang. Maka sekarang saya nyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Wahsy Pak. Gitu. Nah mengenai Wahsy ini Pak, ini ada satu fakta menarik yang perlu kita ketahui Pak. Bahwa Rasulullah Pak, di dalam mengomentari kematiannya Sayyidina Hamzah, ini Rasulullah pernah ngomong begini Pak. Ma waqaftu mauqifan aghyadhu alayya min mauqifi ala Hamzah. Aku tidak akan disakiti seperti kesedihanku atas kematian Hamzah. Artinya apa Pak? Rasulullah enggak merasa sakit hati, kecuali sakit hatinya Rasulullah itu ketika pamannya dibunuh. Makanya Pak, Rasulullah walaupun udah memaafkan Wahsy, ya kan, tapi tetap aja Pak yang namanya Rasulullah nggak bisa melupakan tentang siapa yang membunuh pamannya. Makanya kalau menurut pengakuan Wahsy Pak, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza ra'ani a'radu anni. Setiap kali Nabi Muhammad melihatku, beliau berpaling dariku. Jadi kalau Nabi Muhammad nih Pak, papasan sama Wahsy, Nabi Muhammad melengos Pak. Gitu. Wadaka anni qataltu Hamzah. Dan apa Pak? Itu penyebabnya apa? Karena dosa, karena apa? Karena ingat apa yang kulakukan terhadap Sayyidina Hamzah. Itu saking apa Pak? Saking sakit hatinya, saking sedihnya Rasulullah, ya kan? Maka ketika berhadapan dengan Wahsy itu Rasulullah udah melengos saja, dan itu diakuin sama Wahsy Pak. Sedih ya sedih lah, Rasulullah sampai ngelengos. Tapi biar bagaimana juga Pak, tetap dia diampunin sama Allah, dimaafkan oleh Rasulullah. Cuman terkait sesuatu yang berbau kemanusiaan, Rasul nggak bisa menghindari. Trauma Rasulullah udah ngeliat Wahsy itu, gitu. Nah jadi Pak, apa Pak ada hikmah dari sikap Nabi Muhammad yang ketika ngeliat Wahsy itu melengos Pak? Jadi Pak, ini menunjukkan sifat basariyah kemanusiaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak. Yaitu apa? Nabi Muhammad sebagai manusia wajar Pak merasa sedih, trauma melihat orang yang membunuh pamannya, meskipun Rasulullah udah maafin, gitu. Ini manusiawi, gitu. Yang kedua Pak, ini menunjukkan atau membuktikan Islam ini Pak, enggak sekedar menuntut manusia, enggak, maksudnya Islam ini enggak nuntut menghapus emosi alami Pak. Yaitu apa? Selama ini enggak ngelanggar hukum. Jadi melengosnya Nabi ini Pak, ini bukan kesalahan. Melengosnya Nabi ini bukan dosa, gitu. Dan Rasulullah nggak dituntut gitu untuk bermanis muka di hadapan Wahsy. Dan ini emosi naluri, dan itu nggak Allah tuntut, ya wajar manusiawi. Kalau kita misalnya kesel sama orang, kita ngelengos
Maafin mah dimaafin misalnya. Dilupain kagak, wajar, manusiawi. Rasulullah juga pernah begitu. Dan yang kedua, Pak, dari hikmah dari sikap Rasulullah, Pak, di sini ada keseimbangan antara maaf dan keadilan. Nabi Muhammad Pak nggak balas dendam, tapi juga dia nggak memaksakan diri untuk berinteraksi secara akrab dengan Wahsy. Dimaafin. Cuman Nabi Muhammad juga nggak maksain diri untuk berakrab dengan Wahsy, nggak bisa. Tetap Nabi Muhammad bersikap seimbang. Nah ini Pak merupakan apa Pak? Pelajaran tentang batasan yang sehat dalam apa? Dalam memaafkan. Gitu. Artinya apa? Ya kalaupun nggak saling tegur nggak apa-apa. Yang penting kita udah maafin, udah itu termasuk batasan sehat dalam berhubungan sosial, dalam hal memaafkan. Kenapa? Karena Rasulullah juga pernah mengalami itu dan nggak disalahkan oleh Allah, Pak. Yang kedua, Pak, yang namanya taubat itu Pak diterima, tapi dosa sosial kadang-kadang berbekas, Pak. Hati-hati. Gitu. Kita nih dosa sama Allah diampunin. Cuman orang yang nyakitin kita kadang-kadang ngebekas. Pernah disakitin gitu. Nah Wahsy Pak diampunin sama Allah, tetapi apa Pak? Efek dosa seperti luka hati di hatinya Rasulullah tetap ada. Gitu Pak. Nah Nabi Pak mengajarkan Pak taubat itu menghapuskan dosa di sisi Allah, tapi konsekuensi duniawinya itu tetap ada. Makanya hati-hati ketika kita terkait berbuat salah, hilaf sama orang, hati-hati. Itu merupakan sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang bagaimana Pak sikap Wahsy Pak ketika melihat Rasulullah bersikap cuek sama beliau? Ya kan? Kalau kita mungkin kita kesel atau udahlah gua kafir aja lagi mungkin kita begitu. Tapi enggak Pak. Sikap Wahsy Pak apa? Ketika Rasulullah udah meninggal, ya kan? Ada tuh Pak orang namanya Musailamah. Dia mengaku nabi Pak. Nabi palsu. Makanya dikatakan Musailamah al-Kadzab. Musailamah sang pembohong. Nah ketika perang Riddah Pak melawan nabi palsu yaitu Musailamah al-Kadzab, itu Pak Wahsy adalah orang yang berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab nabi palsu dengan tombak yang dulu tombak itu pernah dipakai untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Maka dalam Tarikh At-Tabari itu Musailamah Wahsy bilang, qataltu khairan nas, aku pernah membunuh manusia terbaik yaitu Hamzah. Wa sarran nas, dan dengan tombak yang sama aku telah membunuh manusia yang paling buruk yaitu siapa? Musailamah. Begitu Pak. Jadi Pak di sini mengomentari sikap Wahsy ini Syekh Said Ramadan Al-Buti Pak di dalam kitab fikih surahnya beliau mengatakan, Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan Wahsyun dalilun ala an babat taubati maftuhun likulli ahadin. Kalau kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, Wahsy adalah bukti pintu taubat terbuka untuk siapapun. Walakinna asarul dzunubi qad tabqa fil dzakirah. Akan tetapi bekas dosa bisa jadi abadi dalam ingatan. Artinya Pak, kalau artinya Pak, justru walaupun dia dicuekin sama Rasulullah, walaupun dia diabaikan sama Rasulullah, tapi dia termasuk orang yang tobat yang paling berhasil Pak. Kalau sebelumnya di masa jahiliyah dia pernah membunuh manusia terbaik, itu pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Hamzah, maka Pak di akhir hayatnya dia berhasil menebus kesalahan dia di masa lalu dengan membunuh manusia terburuk yaitu nabi palsu yaitu Musailamah al-Kadzab. Nah begitupun kita Pak, seharusnya
bisa bercermin kepada wahsi. Kalau dulu kita pernah mungkin melakukan dosa terburuk kita, kan kita melakukan zina, kita pernah melakukan pencurian, kita pernah melakukan segala bentuk kejahatan, maka jangan kecil hati Pak, tebus semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan melakukan sesuatu yang terbaik di hari ini, sehingga kebaikan kita bisa menebus semua kesalahan-kesalahan kita sebagaimana yang dilakukan wahsi terhadap dirinya, begitu Pak. Dan yang terakhir Pak, kenapa Allah Subhanahu wa taala Pak menjadikan dosa syirik ini kok enggak diampunin? Dosa syirik Pak sebenarnya diampunin kalau kita tobat sebelum mati. Tapi kalau misalnya kita mati dengan tanpa tobat atas kesyirikan kita, itu yang enggak diampunin, maksudnya begitu Pak. Jadi dosa syirik sebenarnya diampunin kalau tobat, gitu. Nah yang jadi pertanyaan terakhir kita Pak, kenapa Allah menjadikan dosa syirik ini enggak diampunin Pak? Yang pertama, dosa syirik ini Pak merusak pondasi iman Pak. Kenapa? Karena ibarat pondasi bangunan Pak, ya kan? Ini Pak, kalau pondasi bangunan roboh, ya kan, atau misalnya pondasinya itu dibangun di atas pasir, ambrol Pak. Nah begitu pun Pak, kalau misalnya keimanan kita ada di situ kesyirikan, ambruk, lemah, sama kategorinya kita termasuk orang yang nggak beriman kepada Allah, kafir lah kita. Begitu, maka wajar kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni yang namanya dosa syirik, kekal di neraka. Yang kedua Pak, syirik ini Pak termasuk pengkhianatan tertinggi Pak. Analoginya gimana kok syirik ini termasuk pengkhianatan tertinggi Pak? Jadi seperti warga negara yang dia mengaku setia pada negaranya, tapi ternyata diam-diam dia agen Mossad misalnya. Yang sekarang terjadi di Iran tuh. Banyak kan tuh orang-orang Iran yang ternyata agen Mossad Pak, mata-mata. Makanya wajar kalau isunya itu caranya apa? Ditempelin di rudal di bom, nggak tahu benar atau kagak itu. Nah, iya kan isunya begitu, tapi saya nggak tahu faktanya. Tapi yang jelas, ya kan, itu Pak, Iran pasti bakal menghukum berat itu orang-orang menjadi agen mata Mossad itu. Udah pasti parah itu pengkhianat Pak. Maka apa Pak? Nah syirik itu Pak, ini Pak merupakan pengkhianatan tertinggi Pak, gitu. Ini pengkhianatan tertinggi yang dilakukan oleh apa? Oleh manusia, gitu. Makanya Pak, salah satu bentuk kesyirikan tertinggi itu apa Pak? Mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Makanya kan di ayat Quran tuh yang biasa kadang suka ngobrol di bahas ayat 1 itu Pak, ketika manusia menyatakan bahwa Tuhan punya anak, itu sampai hampir aja Pak, langit itu terpecah, bumi itu terbelah. Kalau di Al-Quran itu sampai dikatakan seperti itu Pak. Kenapa Pak? Karena ungkapan bahwa Tuhan itu punya anak itu ungkapan dahsyat yang pertanggungjawabannya amat besar. Sampai langit aja kaget ngedenger itu Pak. Sampai hampir-hampir mau pecah itu langit. Sampai hampir-hampir bumi itu mau terbelah. Ini merupakan bentuk pengkhianatan tertinggi manusia terhadap Allah Pak. Begitu. Dan yang ketiga Pak, sebenarnya kenapa Pak sampai Allah nggak mengampuni dosa syirik Pak? Sebenarnya Allah pengen kita ini supaya nggak berbuat syirik. Nah kalau misalnya manusia nggak berbuat syirik, itu berarti apa? Allah sebenarnya Pak melindungi manusia, gitu Pak. Karena apa Pak? Karena perbuatan syirik ini kan menjadikan apa Pak? Yang menjadikan adanya perbudakan sesama manusia. Kenapa kok bisa dikatakan syirik ini bisa menyebabkan terjadi perbudakan sesama manusia? Sekarang gini Pak, kesyirikan itu kan nggak harus kita mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, enggak Pak. Tapi Pak dengan menjadikan misalnya harta kita sebagai Tuhan, itu kan yang terjadi apa Pak? Kalau misalnya kita selalu mengagungkan harta, yang terjadi orang itu akan menindas
Misalnya pekerja dikasih upah serendah-rendahnya, dieksploitasi, sebagaimana yang terjadi misalnya di Thailand apa di mana tuh, ya kan, orang disiksa, ya kan, terus korupsi. Karena apa Pak? Karena dia menghalalkan, gak peduli halal haram, yang penting gua kaya. Karena apa Pak? Karena Tuhannya adalah harta, kan begitu. Contohnya sistem kapitalis ekstrim yang apa Pak? Yang mengorbankan manusia apa Pak? Demi profit, demi keuntungan. Dia nggak peduli keringat orang, dia nggak dihargain. Yang penting apa? Yang penting gue banyak duit, yang penting gue kaya. Dan itu kan apa Pak terjadi? Itu merupakan perbuatan syirik. Karena apa? Menuhankan harta itu melebihi Tuhan, menjadikan harta itu sebagai tandingan-tandingan. Maka kalau misalnya Allah sampai pada tahap enggak mengampuni dosa syirik Pak, sebenarnya sekali lagi tujuannya itu sebenarnya buat kebaikan manusia juga, enggak pengen kita susah, begitu Pak. Nah mungkin itu saja, insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid kepada Abdul Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.